Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap direksi PT NRA Tour and Travel, ikhwatal iman, semoga kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas semua nikmat Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini Allah pertemukan kita di taman dari taman surganya Allah, di majlis ilmu, di majlis zikir. Sebelum kita melakukan aktivitas kerja kita, mudah-mudahan keistiqomahan ini terus Allah berikan kepada kita sampai penghujung akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan membahas beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menghantarkan kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari sama-sama sebelum kita membaca beberapa hadis, kita baca doa. Kalau dulu kita sekolah TK, SD, SMP, biasanya kalau mau belajar kan doa dulu, ya kan? Begitu, mari sama-sama kita berdoa. Tolong seluruh jamaah untuk bisa mengikuti lafaz doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajab. Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahlah ilmu padaku. Warzuqni fahman, ya Allah berikanlah aku rizki berupa pemahaman. Bertambah ilmu, bertambah pemahaman. Nah, kemudian yang kedua, doa yang tadi kita baca, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa amalin la yurfa. Aku berlindung padamu ya Allah dari amal yang tidak kau terima. Wa du'ain la yustajab. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak mustajab. Baik hadirin dan hadirat, mbakku abangku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis? Hadis itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Hadis itu adalah ma udifa ila Nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari ucapan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au taqririn, atau ketetapan beliau. Jadi hadis itu adalah ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu, pedoman umat Islam itu kan ada dua.
Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Karena Al-Quran itu memberikan keterangan global, bayanul ijmal. Sementara hadis itu memberikan keterangan bersifat terperinci, bayanul tafsir. Contoh begini, ayat dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat. Kenapa kok kita diperintahkan oleh Allah untuk salat dulu baru zakat? Yang pertama, penafsiran tentang ayat ini, salat dan zakat itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Ketika kita mendirikan salat, ada 4 tingkatan orang salat itu. Yang pertama ada yang disebut dengan ada'us salat. Yang kedua iqamus salat. Yang ketiga adalah dawamus salat. Yang keempat hifdzus salat. Pernah dengar apa enggak? Halo? Pernah dengar apa enggak? Apa sering dengarnya? Belum pernah ya? Yang pertama adalah ada'us salat. Ini tingkatan orang salat nih. Semua salat kan? Insya Allah. Ada'us salat itu adalah orang yang salat baru sekedar menggugurkan kewajiban. Dia salat, alhamdulillah 5 waktu dia salat. Tapi kadang syaratnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya salat dia belum tahu. Masih mending alhamdulillah daripada tidak salat. Yang kedua adalah iqamus shalah. Ini tingkatnya lebih tinggi nih daripada ada'us salat. Iqamus shalah, menegakkan salat. Dia salat, kemudian wajibnya, rukunnya, kemudian maknanya, itu dia sudah paham. Misalnya begini, ketika kita baca doa duduk di antara 2 sujud, bagaimana doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ketika dia baca doa ini, dia bukan hanya doa, tapi dia tahu artinya dan memahami makna di balik doa yang ia baca dalam bacaan salat. Ini udah iqamus shalah. Maka insya Allah ketika kita sudah memahami daripada bacaan yang kita baca dalam setiap salat, itu akan menambah khusyukan kita dalam salat. Kan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, kita memaknai dalam hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja-puji hanyalah milik Allah yang mengatur alam semesta ini. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Maliki yaumiddin. Allah itu yang menguasai hari pembalasan. Jadi setiap lafaz bacaan surat yang kita baca dalam salat itu hendaknya kita harus paham artinya. Itu akan menambah khusyukan dalam salat. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hal yang seperti itu, berarti kita sudah masuk pada iqamus shalah. Yang ketiga adalah dawamus shalah. Dawamus shalat itu adalah orang yang salat bukan hanya salat wajib saja yang dilakukan, tapi salat sunnah. Qabliyah ba'diyahnya dikerjakan. Kemudian salat tahiyatul masjidnya dikerjakan. Kemudian salat duhanya dikerjakan, salat tahajud itu dikerjakan, salat tasbih dikerjakan, salat hajat dikerjakan. Sering melaksanakan salat tasbih ya? Halo? Hah? Pernah ya? Pernah. Jangan sampai nggak pernah. Kalau bisa setiap hari. Setiap hari nggak bisa. Ya seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa. Ya sebulan sekali. Sebulan sekali nggak bisa.
Ya setahun sekali. Setahun sekali nggak bisa. Minimalnya seumur hidup sekali. Boleh kapan-kapan kita melaksanakan sholat tasbih di sini ya. Jadi sholat duha, sholat tasbih, zikir, doa gitu ya. Boleh? Insya Allah. Jadi jangan sampai karyawan NRA itu belum pernah melaksanakan sholat tasbih. Nah kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah hifdzus sholat. Apa itu hifdzus sholat? Hifdzus sholat itu adalah orang yang menjaga nilai-nilai sholat di luar sholat. Maka salah satu daripada tujuan akhir sholat itu ada pada dirinya. Apa sih akhir tujuan sholat itu? Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita sudah benar, khusyuk, hanyalah untuk mencari keridhaan Allah, insya Allah Allah bimbing mata hati kita sehingga kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan munkar. Nah kemudian pesan kami kepada seluruh jamaah, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Dan ketika kita meninggalkan sholat berarti kita melakukan dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya berzina saja, bukan hanya minum-minuman keras saja, bukan hanya membunuh saja, bukan hanya mengambil harta anak yatim saja. Ketika kita meninggalkan sholat, kita melakukan dosa besar. Karena salah satu daripada amalan yang nanti yang pertama ditanya di hari kiamat itu adalah sholat. Dan orang yang meninggalkan sholat adalah mereka yang tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Kenapa sih Allah ciptakan jasad kita seperti ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, salah satunya adalah Allah perintahkan kita untuk sholat. Kenapa Allah ciptakan dahi dan hidung? Kaitannya dengan sholat. Karena dalam sholat itu ada sujud. Pergunakanlah dahi dan hidung untuk sujud kepada Allah. Wasjud waqtarib. Kau sujud, maka kau akan dekat dengan Allah. Kenapa Allah ciptakan leher? Kaitannya dengan sholat. Karena dalam sholat itu ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa Allah ciptakan kedua tangan? Kaitannya dengan sholat. Karena dalam sholat itu ada takbir Allahu Akbar. Besarkan Allah, kecilkan nafsu, besarkan Allah, kecilkan ego, besarkan Allah, kecilkan pangkat dan kedudukan. Yang besar itu hanyalah Allah. Kita semua kecil dan hina di hadapan Allah. Kenapa Allah ciptakan perut? Perut itu diatur oleh Allah penuh dengan daging. Di belakang penuh dengan tulang. Kenapa? Kaitannya dengan sholat itu karena dalam sholat ada ruku. Coba kalau misalnya Allah atur terbalik, di depan tulang semua, di belakang daging, bagaimana kita ruku? Ya kan? Kenapa Allah ciptakan kedua kaki? Bisa berjalan, bisa lompat, bisa duduk kita. Karena dalam sholat itu ada duduk di antara dua sujud. Pantaslah ada sebuah makalah mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu siapa dirinya, maka ia akan tahu siapa Tuhannya. Semakin kita memikirkan kebesaran Allah yang ada pada diri kita, ayat-ayat yang tercipta, ayat-ayat yang tertulis, alam semesta ini, Allah ciptakan langit, bumi, lautan, daratan, semuanya. Ketika kita memikirkan kebesaran Allah, pasti akan bertambah tauhid dan keyakinan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan kami kepada seluruh jamaah, jangan sekali-kali berani untuk meninggalkan sholat, sesibuk apapun. Coba kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi yang paling sibuk siapa? Nabi yang paling sibuk Nabi siapa? Kalau Nabi yang paling ganteng siapa? Nah, itu pada tahu semua ya. Nabi yang paling kaya siapa? Nabi yang paling gagah Nabi siapa? Nabi Musa alaihi. Nabi yang kalau kita lihat dalam sejarah memiliki suara yang begitu indah kayak Haji Maulana gitu ya. Nabi siapa itu? Nabi Daud alaihis
Ada nabi yang kalau kita lihat memiliki tangan yang sakti. Orang sakit dipegang sembuh, orang mati dipegang hidup. Nabi siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf itu adalah nabi yang memiliki paras yang tampan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang paling super sibuk. Jadi karyawan NRA itu tidak seujung kuku dengan kesibukan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya kan? Tapi kalau kita lihat dalam sejarah Nabi Yusuf itu, oleh karena Nabi Yusuf itu pernah diangkat oleh seorang raja, Kifti bin Abdul Aziz. Seluruh urusan pemerintahan, administrasi negara diserahkan kepada Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf ketika itu adalah nabi yang paling super sibuk. Kendati pun beliau sibuk, wa huwa lam yatrukil ibadah. Nabi Yusuf itu tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Menunjukkan sesibuk apapun pekerjaan kita, tidak boleh meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling kaya Nabi Sulaiman. Ya. Sungguh kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi ini tidak seujung kuku dengan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Betapapun beliau kaya, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Menunjukkan kekayaan itu tidak boleh menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Sakit tidak boleh menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah. Nabi Ayyub itu kan sakitnya luar biasa. Wa kana marduhu mardun sadida. Tapi beliau tetap melaksanakan ibadah. Maka sesulit apapun kita, sesenang apapun kita, ketika dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan sholat, hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala sholah. Mari kita sholat. Ketika sholat kita benar itu, hayya alal falah. Mari sama-sama kita meraih kesuksesan. Maka salah satu daripada orang yang sukses itu adalah orang yang istiqomah dalam sholatnya. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Ketika sholat kita benar, khusyuk, aqimus sholat wa atuz zakat, maka orang itu bisa mengeluarkan zakat. Jadi muzaki, bukan mustahik. Jadi orang yang sholatnya benar, insya Allah jadi muzaki. Apa itu muzaki? Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Mustahik, orang yang menerima zakat. Mau memberi atau menerima? Pengennya mau memberi. Ya, maka wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan salat, insya Allah engkau bisa mengeluarkan zakat, bukan menerima uang zakat. Baik, kita masuk pada satu hadis. Ini berkaitan tentang wudu, ya. Karena ketika kita ingin sholat, pasti kita akan berwudu. Tidak sah sholat seseorang ketika belum berwudu. Maka wudu itu adalah merupakan salah satu daripada syarat sah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Kata Nabi begini, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang Allah bisa menghapuskan kesalahan kalian, menghapuskan dosa-dosa kalian. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang Allah bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kalian? Ini pertanyaan nggak butuh jawaban bagi orang-orang yang cerdas. Pasti kita ingin tahu amalan yang bisa menghantarkan ampunan Allah dan dosa kita dimaafkan oleh Allah. Wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang Allah bisa mengangkat derajat kalian? Kesalahan ingin dimaafkan, dosa ingin diampuni, derajat ingin diangkat. Pengen nggak? Pengen nggak? Kata sahabat yang ditanya oleh Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasul. Kesalahan kami ingin dimaafkan oleh Allah, dosa kami ingin diampuni oleh Allah, derajat kami ingin diangkat derajat oleh Allah. Qala, kata Nabi, isbagul wudu alal maqari. Bagaimana cara yang pertama nih? Kesalahan ingin dimaafkan, dosa ingin diampuni, kemudian ingin diangkat derajatnya oleh Allah. Bagaimana caranya?
Yang pertama kata Nabi, isbagul wudu alal makari, sempurnakan wudu di waktu sulit. Nah, menurut para ulama tentang keterangan hadis ini, sempurnakan wudu di waktu sulit. Misalkan di waktu dingin, di waktu dingin, kita ke puncak tuh, kan dingin tuh. Emang hawanya dingin di sana, kemudian turun hujan, tambah dingin. Habis sholat maghrib, makan, kenyang, ya kan? Bawaannya pengen ngapain? Tidur. Ini situasi dan kondisi enaknya tidur. Tapi kita berusaha untuk bergegas tuh. Kita cari keran wudhu, kita berwudhu, kita sholat. Orang yang menyempurnakan wudhunya ketika di waktu sulit, akan Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni dosanya, diangkat derajatnya. Atau mungkin kita lagi sakit nih, sakit kepala puyeng-puyeng dikit lah, atau lagi banyak masalah kerjaan ini, ya kan? Ketika kita lagi sumpek, lagi galau, lagi pusing ngadepin kerjaan, bismillah, saya berwudu. Mudah-mudahan dengan berwudu itu Allah berikan solusi dari setiap pekerjaan yang aku hadapi ini. Begitu, sempurnakan wudu ketika di waktu sempit, di waktu sulit. Ya, atau subuh nih, gitu begini. Kita ini misalkan biasa tidur jam berapa? Jam 10, jam 9 tidur kan? Karena kerjaan itu numpuk, akhirnya kita lambat tidur itu. Jam 12, jam setengah 1 baru tidur. Ya kan? Di tengah kita menahan ngantuk, kita usahakan. Jadi rumusnya itu Allahumma paksain. Allahumma paksain. Kita paksakan diri kita untuk berwudu itu. Bangun setengah 4. Sempurnakan wudu, salat tahajud. Ini orang kalau kayak begini, ya, diangkat derajatnya sama Allah. Ketika ngantuk saja, badan meriang saja disempurnakan wudunya, apatah lagi ketika dia ketika dia lenggang atau ketika dia sehat. Maka paksakan diri, ya, dalam kondisi apapun ketika kita dalam kesulitan, kalau bisa berwudu. Dan kalau bisa itu, wudu itu bukan hanya saat pengen sholat, bukan hanya ingin baca Al-Quran, tapi kalau bisa usahakan semaksimal mungkin kita bisa menjaga wudu setiap keadaan. Tadi mau berangkat nih, mau berangkat ke kantor, ya kita wudu. Sampai sini batal lagi, wudu lagi, baru sholat. Nanti kira-kira jam 11, batal lagi, wudu lagi. Nanti mau jam 12 nih, mau sholat zuhur, batal lagi, wudu lagi. Kan ba'da zuhur kita masih punya wudu. Nanti jam setengah 3 mau sholat asar padahal itu, ya kan, kita wudu lagi. Jadi jangan sayang-sayang sama make up. Jangan sayang-sayang sama make up. Kata Nabi itu, zinatul mu'minin al-wudu. Perhiasan orang beriman itu adalah wudu. Tidak ada satu perhiasan yang terindah dan termahal menurut Allah dan Rasulnya kecuali adalah wudu. Insya. Kenapa demikian? Ketika kita masih punya wudu, maka selama itu pula lah kita mendapatkan doa dari malaikat. Apa doa malaikat ini panjatkan kepada Allah untuk hamba Allah yang masih punya wudu? Kata malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ya Allah rahmati kasih sayangi dalam hidupnya. Dan doa itu terus dibaca malaikat kepada Allah untuk hamba-hamba Allah yang masih punya wudu, hatta yubtilal wudu, sampai orang itu batal wudu. Ya, sekarang punya wudu enggak? Rugi kalau kita enggak punya wudu. Kenapa? Enggak didoain sama malaikat. Kalau doa kita makan, ya yakin sih dijabah sama Allah. Cuma kan waktunya kadang-kadang lama. Ya kan? Kita doa sekarang, bisa jadi nanti sebulan baru dikasih. Kita minta sekarang, boleh jadi nanti 1 tahun baru dikasih. Tapi kalau sudah malaikat yang mendoakan, ketika dia sudah mendoakan, itu langsung diijabah sama Allah. Ya, maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Kenapa? Senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Nah, kemudian yang kedua,
Bagaimana supaya Allah maafkan kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita? Yang kedua caranya itu adalah wa kasratul khuta'il masajid. Perbanyak langkah ke masjid. Ini terutama yang bapak-bapak. Usahakan kalau bisa 5 waktu itu ke masjid. Ini kan dekat nih ya. Dan sekarang memang sudah ada aturan di daerah itu ya. Ya untuk ibu-ibu, untuk kaum hawa, sholatnya di kantor. Tapi untuk bapak-bapak sholatnya di masjid. Itu ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjid. Kaki kanan itu adalah ampunan dosa. Kaki kiri itu adalah diangkat derajat kita. Jadi orang-orang yang senantiasa menuju masjid, bapak-bapak yang menuju masjid, insya Allah diangkat derajatnya, diampuni dosa. Dan kalau suaminya ke masjid, insya Allah keluarganya dapat berkah, istrinya dapat berkah, anak-anaknya dapat berkah, seluruh ya anggota keluarga yang ada di rumah itu mendapatkan keberkahan. Itu harus yakin. Ya, makanya ibu-ibu pasrahkan, ikhlaskan ketika suaminya itu pagi-pagi mau berangkat subuh ke masjid. Jangan dilarang itu. Ikhlasin. Bang mau kemana? Mau ke masjid. Ngapain? Salat. Alhamdulillah. Maka istri yang di rumah, anak yang di rumah yang ditinggalkan oleh suami yang ke masjid akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Insya kapan perlu itu ya, sebelum sholat subuh tahajud dulu. Jam 4, jam setengah 4 masih ada sholat tahajud. Bangunin tuh suaminya. Bang, bangun. Kenapa sholat tahajud? Syukur-syukur bisa berjamaah itu. Ya, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Gitu ya. Kemudian setelah itu ikhlaskan. Ya, relakan suaminya menuju masjid. Kata Nabi, kalau seandainya umatku tahu keutamaan orang yang melaksanakan sholat subuh di masjid, lau habwah, merangkak pun akan mereka lakukan. Ya, maka istri ini PR, ya usahakan semaksimal mungkin suaminya itu kalau belum bisa 5 waktu ke masjid, ya arahkan suaminya itu untuk subuh-subuh ke masjid. Insya Allah barakna haulahu. Ya, hidup suami itu berkah, dan bukan hanya suami yang berkah, tapi orang yang di sekeliling suami itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Insya Allah Arab atau insya Allah Barat ini. Insya Allah mau ngamalin apa insya Allah dengerin gitu ya. Amalin ya. Pokoknya bangun ini suaminya itu. Bang. Kalau nggak bangun juga sudah sekali 2 kali nggak dibangunin, kata Nabi, percikan air itu ke matanya, gitu. Bangun. Kalau dipercikin nggak bangun juga, saya blok, gitu ya. Insya Allah berantem habis itu ya. Ya Allah ya Rabbana. Wa kasratul khuta'il masajid. Nah kemudian yang ketiga, apa sih sesuatu amalan yang Allah akan mengampuni dosa kita, kemudian mengangkat derajat kita? Yang ketiga itu adalah wantadirus sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Misalkan ibu-ibu nih pulang sampai dari kantor jam berapa? Beragam ya. Sampai rumah maghrib gitu ya. Ada yang jam 12 nggak sih? Kalau dulu saya kalau pulang kerja dari jam 12 malam baru sampai rumah. Dulu. Ya Allah ya Rabbana. Kalau misalkan begini sampai di rumah kita maghrib nih, sholat maghrib. Nah kemudian kita tunggu waktu isya. Ya usahakan tuh kalau bisa 1 wudu. Apalagi kalau seandainya itu setelah sholat maghrib itu kita nggak beranjak dari sejadah. Kita baca Quran, kita zikir, kita wirid, kita doa sampai nanti azan isya berkumandang. Azan isya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu termasuk kategori orang yang menjaga, ya bukan, orang yang menunggu sholat setelah sholat. Atau juga begini, ya, misalkan sholat apa nih? Sholat isya,
Adzan la ilaha illallah. Selesai itu adzannya, kita salat qabliyah. Ya kan? Kita kan salat tuh. Kita tunggu tuh qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Itu termasuk juga orang yang menunggu waktu salat setelah salat. Orang yang seperti ini nih, ya, akan Allah ampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya, diangkat derajatnya. Ya. Jadi menunggu salat setelah salat. Intidharus salat ba'da salat. Jadi misalkan ini, habis salat maghrib tuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dikit doa langsung ba'diyah. Dalam hati itu sudah kangenin, ya Allah, kapan sih salat Isya? Kapan sih adzan Isya? Ada nggak di antara kita kayak begitu tuh? Ya kan? Jadi habis salat maghrib tuh, aduh pengennya Isya banget ya, pengen cepet gitu. Kenapa? Pengen banget kita menghadap Allah. Seperti kita menunggu waktu maghrib di bulan suci Ramadan. Ya kan? Kalau di bulan suci Ramadan kan kita paling nunggu tuh. Ya kan, kapan maghrib gitu kan? Bahkan kadang-kadang jam setengah jam atau mungkin 15 menit sebelum maghrib kita sudah nongkrong di depan TV. Iya kan? Udah gitu cari channel yang ajarnya cepetan dikit. Kata anaknya itu biasanya RCTI itu cepetan dikit mah. RCTI itu RCTI. Kenapa? Saking kita pengen menunggu waktu sholat maghrib. Hah? Menunggu buka. Coba tuh di luar bulan puasa Ramadan kayak begitu. Ini kan Syawal udah, sekarang Dzulqa'dah, dikit lagi Dzulhijjah. Ini Dzulqa'dah nih. Iya kan? Kapan sih maghrib? Pengen banget nih dengerin suara azan gitu kan? Setelah sholat maghrib, ayo Allah, kapan sih Isya? Pengen banget sholat Isya gitu. Jadi bawaannya pengen ibadah aja, pengen begitu. Bawaannya pengen tahajud aja, bawaannya pengen istighfar aja, bawaannya pengen baca Quran aja. Orang-orang yang kayak begitu itu sudah merasakan halawatul iman. Apa itu halawatul iman? Halawatul iman itu adalah manisnya iman. Ya. Jadi bawaannya pengen melaksanakan ibadah saja. Kayak Omsul itu. Omsul itu pengennya sholat aja. Habis sholat maghrib pengen sholat ba'diyah. Ya kan? Habis sholat ba'diyah pengennya sholat hajat. Habis sholat hajat pengennya sholat hajat. Sholat tasbih. Habis sholat tasbih, ya Allah saya pengen qobliyah. Habis qobliyah, sholat Isya lagi. Habis sholat Isya, ba'diyah lagi. Itu Omsul itu. Omsul. Gitu. Udah kayak begitu tuh orang udah merasakan halawatul iman, manisnya iman. Baik, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka waktu untuk tanya jawab. Silakan. Mbak Kur, silakan. Tahallul. Bulu ketek. Ada orang umroh pertama. Kalau umroh itu kan biasanya 2 kali umroh ya. Ya kan? Umroh pertama itu dia sudah gundul. Kemudian nanti ambil mikot lagi di Jirona. Ya kan? Tawaf lagi, saya lagi, tahallul lagi dia. Sementara sudah digundul. Maka ketika itu harus dengan isyarat. Bagaimana isyaratnya? Pakai gunting gini aja, sedapatnya. Ya, mungkin masih ada bekasan-bekasan rambut yang belum tergunting. Kalau memang licin kayak Deddy Kobuzer, gitu ya, pakai isyarat aja begitu. Ya, tidak bisa diganti dengan bulu yang lain. Dengan kumis misalkan gitu. Atau dengan jenggot, enggak. Itu harus rambut kepala, bukan rambut yang lain. Bukan rambut yang lain. Jadi pakai isyarat aja gitu. Pakai isyarat. Jadi seakan dia sudah kayak istiqlam. Sunnahnya itu seusai melaksanakan setiap kali putaran tawaf itu kan kita megang Ka'bah.
mencium hajar aswad, tapi kan nggak mungkin. Maka di situ ada istiqlam. Istiqlam itu sebagai pengganti kita mencium hajar aswad. Ya, maka lambaikan tangan sambil mengecup. Bismillahi Allahu Akbar. Seakan kita sudah mencium hajar aswad, tapi kan nggak mungkin. Ya, begitupun dengan tahalul. Begitu Mbak. Kita kalau pulang dari kantor jam 5 itu dalam perjalanan sudah niat nih mau sholat maghrib, nyampe di rumah sudah mau isya gitu. Dalam perjalanan di mobil itu, misalkan kita tayamum ya, sementara gitu sholat maghrib karena takut ini takut tidak keburu dapat, kemudian sholat di rumah udah bisa, itu bagaimana tuh Ustaz? Islam itu memberikan keringanan. Yasiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan dipersulit. Ya. Ada misalkan begini. Ada lagi begini ya, sebelum saya jawab soal ini. Ya. Ada kita lupa di sholat atau ketiduran. Tapi benar-benar ketiduran. Ya. Misalkan kita tidur normal nih. Jam 10 kita tidur. Gak taunya bangun jam 7 pagi. Tapi benar tidur ini. Ya. Apakah kita masih wajib untuk melaksanakan sholat subuh? Wajib. Kata Nabi, "Idza nama ahadukum aw nasya falyusalliha idza dzakara." Apabila ketiduran di antara kalian atau lupa, maka sholatlah ketika ingat. Saking sibuknya nih, benar-benar saking sibuknya nih, Allah lupakan kita kan. Biasanya seperti itu. Tapi memang benar Allah lupakan kita. Akhirnya adzan asar berkumandang. La ilaha illallah. Selesai tuh sholat adzan asar. Sebelum sholat zuhur. Belum sholat zuhur. Tetap laksanakan sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Jadi apabila kalian lupa atau tertidur, maka sholatlah ketika kalian ingat. Tapi jangan setiap hari kayak begitu, ya kan? Kalau kayak begitu berarti lalai, ya. Itu bukan lupa atau bukan ketiduran. Masa ketiduran tiap hari? Masa lupa setiap hari? Ya. Nah kemudian, misalkan begini, Haji Maulana mana ke Sukabumi, pulang kampung dia, naik tol langsung ke Jagorawi sana ya, ada Sukabumi. Itu jalanan macet luar biasa. Berangkatnya dari jam 4 sih. Iya kan? Sampai mau masuk ke tol Sukabumi itu macet, nggak bisa turun. Waktu maghrib itu lewat. Gitu kan? Mampir kita nggak bisa. Tetap melaksanakan sholat kita. Dikodok sholat kita. Ya, sholat. Tetap kita laksanakan nanti sholat maghrib itu sebelum kita sholat isya, sholat maghrib dulu 4 rakaat, 3 rakaat. Tetap melaksanakan sholat asar. Kalau emang bisa mampir, kita turun dari tol. Kalau nggak bisa, emang macet udah kagak bergerak bisa nih, ya udah nanti sholat asarnya di waktu maghrib nggak apa-apa. Itu kan rusak. Itu namanya darurat. Ya, sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu ada kadarnya. Misalkan begini, jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Misalkan begini, kita masuk kemana? Masuk ke hutan, nggak ada makanan itu, ya kan? Daun-daunan kagak ada, kemudian tebu nggak ada, pokoknya nggak ada makanan di situ, ikan-ikan nggak ada. Emang bener-bener kagak ada apa-apa. Ketika itu kita melihat anjing. Ya, anjing udah kita tangkap, kita potong, kita bakar tuh anjing. Kalau doyan, pokoknya ini udah kagak ada apa-apa tuh. Boleh kita makan daging anjing itu dengan syarat nggak boleh kenyang. Yuqaddaru biqadariha. Jadi sebatas untuk menghilangkan lapar saja. Nah, ini kan pikir kayak begitu. Tapi kalau kita kan nggak mungkin. Tapi itu kan bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Itulah indahnya Islam. Jadi sesuatu yang dibolehkan karena darurat itu tidak boleh melewati batas. Gitu ya. Misalkan begitu tadi itu, sholat maghrib gitu ya. Ya emang sudah darurat.
Wudhu kita nggak punya, turun juga macet, ya kan? Pintu tol masih jauh, sementara waktu maghrib sudah tiba. Ya udah, nanti kita melaksanakan sholat maghribnya di waktu isya, nggak apa-apa. Tapi jangan begitu terus, gitu. Nah, kalau begitu terus nggak boleh, ya. Kecuali kalau memang benar darurat seperti itu, ya. Kalau bisa ya kita mau ada planning lah, ada planning itu. Kita jam berapa berangkat, kira-kira di sana jam berapa, kita bisa atur waktu. Buka, ya, kodok. Jadi niatnya juga kodok di Ustaz. Apa tuh? Maghribnya. Oh bisa kita, maaf bukan di kodok, bisa kita jama itu, tapi tidak di qashar. Kalau qashar nggak bisa. Ya kecuali kalau memang masafahnya itu sudah mencukupi. Kalau yang sampai masafah 90 kilo bisa kita laksanakan maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Paham gitu ya? Karena dari rumah wudhu, terus kita mau ke kantor naik ojek, itu kan bersentuhan sama tukang ojek itu. Itulah pokoknya tidak ada sama biasa. Tapi kita masih punya wudhu kan? Bekasi nggak? Bersentuhan dengan tukang ojek. Ya misalkan dia kan Nggak bisa jamak. Kulit sama kulit enggak? enggak lah. Oh iya. Kalau sama misalkan maaf tukang ojek gitu kan, itu kan biasanya kita nggak bisa itu kan pakai jaket. Nah, itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu adalah bersentuhan kulit dengan kulit. Tapi begini juga. Menurut Imam Maliki, iya kan? Oke, dia kan tidak bersentuhan tuh. Ya kan? Karena jaket dengan jaket atau baju dengan baju. Di situ ada ser apa enggak? Kalau ada ser, nah itu membatalkan wudu. Itu menurut Imam Maliki. Nah, Di bawahnya Pak? ini kejadian Iya. di dalam. Salah satu daripada syarat sah salat itu adalah bersih pakaian tempat dari najis. Itu di atas lantai itu ada najis apa enggak? Itu kan berpisah ya. Itu boleh, cuman secara adab Islam itu kan bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi ada akhlak di situ. Ya sedapat mungkin itu ya, kalau bikin masjid itu jangan bikin musola itu jangan di bawah spiteng, jadi atas spiteng, ya kan? Sedapat mungkin. Kalau bisa tinggal pindahin doang ruangannya kan, itu jadi ruangan Haji Maulana misalkan. Kalau bisa itu ya jangan di situ. Sah, cuman kan akhlak, ya kan? Ada. Kemudian dalam Islam itu kan ada zauk itu rasa. Kira-kira rasa kita enak nggak sih gitu? Oke sah secara syariah, tapi kan zauk kita mungkin agak ragu, gitu ya. Maka sebaiknya kalau bisa ya jangan di atas piteng bikin musolahnya. Ya sekalipun itu bersih dan sah, sholatnya sah, ya kan? Selama tempat itu tidak ada najis. Ya sekalipun misalkan kita sholat bukan di atas piteng misalkan, di ruang yang sangat mewah, tapi sejadah ada najisnya di situ, ya tetap nggak sah, ya kan? Ya, maka kalau bisa itu ya usahakan bisa pindah dalam musola, ya kan? Cari tempat yang lain, itu bisa dipergunakan untuk ruang kerja, gitu ya. Baik, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya kan? Dosa kecil kalau terus menerus jadi besar, ya kan? Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus jadi dosa besar. Nah kemudian kalau dosa kecil mungkin bisa Allah ampuni dengan sesuatu yang sekiranya bisa Allah ampuni dosa kita. Misalkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau dengan berwudu, atau dengan kita berimpak bersedekah. Insya Allah berwudu, beristighfar, berimpak bersedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, ya kan? Habis misalkan begini, ke mall, jalan, lihat aurat perempuan itu. Kalau di mall kan apa aja kita bisa lihat itu. Iya. SPG itu.
Ya kan? Nah kemudian kita lihat tuh, itu kita berwudu, insya Allah Allah rontokkan dosa-dosa kecil itu. Tapi kalau dosa-dosa besar itu tidak cukup dengan seperti itu, harus taubat sungguh-sungguh. Ya, pertama taubat sungguh-sungguh. Yang kedua, menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Yang keempat, berjanji taat kepada Allah untuk tidak pernah mengulangi kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat. Baru dosa kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah? Salah satu daripada ciri orang yang diampuni dosanya oleh Allah itu adalah ketika Allah senantiasa berikan taufik pada dirinya. Ada taufik, ada hidayah. Ini beda unsur. Dayat. Taufik ada taufik. Ada taufik, ada hidayah. Hidayah itu, ini kita sudah dapat hidayah. Apa hidayah yang Allah berikan kepada kita? Alhamdulillah, kita memeluk agama Allah. Agama kita ini kita mendapatkan, semua kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi belum tentu mendapatkan taufik. Taufik itu adalah kemauan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Itu namanya taufik. Ketika terbesit dalam hati ingin terus melakukan kebaikan, sholatnya pengennya jamaah, sholatnya pengennya 5 waktu di masjid, pengennya itu infak sedekah setiap hari, inginnya itu zikirnya itu setiap helaan nafas denyut jantung. Ada peningkatan kualitas ibadah yang ada pada diri kita, itu tanda Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Jadi kita merasakan asik dan nikmat dalam ibadah, merasakan khusyuk dalam ibadah, ya kan? Kita kan misalkan sholat nih, kita sholat sehari 5 waktu, itu yang khusyuk berapa kali sih? Ya kan? Belum tentu satu hari kita merasakan sholat itu khusyuk. Kadang-kadang seminggu kita baru merasakan khusyuk sholat itu, ya kan? Sholatnya seminggu, sholat 20 kali, paling yang merasakan nikmat khusyuk itu baru 5 kali. Kecuali orang-orang yang sudah merasakan halawatul iman, kapanpun ia sholat, dia pasti merasakan khusyuk dan nikmat dalam sholat. Kalau tahapan saya mah belum. Kenapa? Maksiatnya masih banyak. Dan maksiat yang kita lakukan, dosa yang kita kerjakan itu akan menghilangkan kehusuan, kenikmatan dalam ibadah. Makanya kalau kita ini lagi ngejos nih iman nih ya, ngejos nah iman tuh lagi ngejos, ya, itu biasanya enak, khusyuk merasakan ibadah. Tapi ketika kita habis maksiat, sholat, nggak bakal khusyuk, nggak bakal khusyuk. Dan memang Allah cabut kehusukan pada diri kita. Makanya perlu lagi istighfar, tobat, sholat tobat gitu ya. Istighfar, mohon ampun sama Allah, ya. Jadi itulah syaratnya sholat tobat itu. Yang pertama adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Ada orang kadang-kadang kan habis dosa bangga. Kan? Ada nggak tuh? Habis dosa bangga, gua nih habis minum nih, ya kan, goat nih, gitu ya. Itu angsul dulu, nggak usah diinget-inget. Ya kan? Habis 2 botol minum dia seneng tuh, udah maksiat seneng lagi, udah maksiat bangga lah, nih gua nih mabok gitu kan, sampai jatuh ke kali, gitu. Udah maksiat bangga lagi, udah maksiatnya dosa, bangga dengan maksiat juga dosa. Dilakukan nunggu dulu sholat, setelah sholat subuh baru subuh itu ada waktu. Iya. Yang sesuai tuntunan Rasul yang isyraq ya. Apa di masjid gitu lakukannya. Baik ya. Kalau kita lihat dalam hadisnya itu untuk yang laki-laki itu hadisnya kan fi musholah, bukan di masjid, tempat sholat. Tempat sholat itu bukan hanya masjid kan? Kantor juga bisa kita tempat sholat. Rumah juga bisa tempat sholat. Memang kalau kita lihat dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia tidak meninggalkan masjid itu, dia berzikir, dia berdoa, dibaca salawat, dibaca Quran, sampai tiba waktu isyraq, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka orang itu mendapatkan pahala haji sempurna. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang belum berangkat haji. Ternyata ada amalan alternatif yang kita lakukan yang pahalanya itu sama dengan pahala
haji. Apa itu salat Isra? Gampang kan? Jadi nggak usah pakai capek-capek tuh ngelontar jumroh, nggak usah pakai berdesak-desakan tuh tawaf gitu kan? Insya Allah pahala itu tetap Allah berikan. Itulah murahnya Allah. Ini yang belum dipanggil haji itu. Tapi ada amalan alternatif. Dalam satu hadis begini, barang siapa yang bangun dari tidur, kemudian ketika dia bangun tidur tidak terbesit dalam hatinya untuk menzolimi orang lain, dan ketika itu dia berniat untuk menolong kesulitan orang lain, dan benar dia menolong kesulitan orang lain, maka orang itu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Iya kan? Ini apa namanya itu amalan alternatif yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dia atau umroh. Tapi kan insya Allah kalau kita semua sudah umroh semua ya kan, haji alhamdulillah. Ini yang belum bagaimana, umroh belum pernah, haji belum pernah, tapi pengen dapat pahala itu. Anak baru dia. Kalau dalam bahasa Ustadz itu walad qadim, walad jadid, tolib qadim, tolib jadid. Jadi murid baru. Ada kalau yang udah lama Pak Dimyati itu ya, itu namanya tolib qadim. Ustadz Fudel tolib jadid. itu candanya para asatid. Ustadz Fudel itu nisbul qadim. Jadi setengah lama gitu. Setengah lama. Nisbul setengah. Nisbul. Gitu ya. Boleh. Ya ibu-ibu misalkan di rumah habis sholat subuh dia, kemudian dia tidak beranjak dari sejadah, dia berzikir, dia berdoa, ya, datang waktu isyraq. Jadi begini, sekarang ini subuh jam berapa? Kalau subuh itu misalkan jam 5 ditambah jam 5 kurang 10, berarti nanti waktu isyraq itu jam 6 kurang 10 ditambah 10 menit. Ya, jadi kita bisa melaksanakan sholat isyraq itu jam 6 pagi. Baik. Kemarin tuh waktu saya ngaji sama Pak Dimyati, emang ada khilaf tentang waktu daripada sholat subuh. Kalau misal gini, sholat duha itu kan sekitar jam 11, jam 11:04 itu kan udah habis ya. Iya kan? Ya, kira-kira jam 11 itu masih ada waktu sholat duha gitu ya. Maka sholat suruh pun itu, ya, itu kalau kita lihat dalam keterangan sebuah kitab, itu jam 9 pagi ini masih ada sholat isyraq. Karena ada satu pendapat mengatakan sholat suruh itu ya sholat duha, gitu ya. Tapi pendapat yang lebih kuat lagi, ya sholat isyraq lain, sholat duha lain, gitu ya. Maka para ulama itu biasanya, kayak kita misalkan di Madinah itu kan, coba kalau kita sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan, itu kira-kira 1 jam setelah sholat subuh ditambah 10 menit kan orang pada sholat tuh, ya kan? Dulu waktu saya pernah awal-awal itu, belum masuk nih waktu isyraq ya, gitu kan? Itu saya sampai ditegur itu, disamperin itu sama orang itu, dia bilang belum masuk waktu isyraq. Zid yani asra daqaiq, tambah 10 menit. Gitu ya. Karena saya enggak ngeh di berapa sih gitu kan. Kayaknya udah sholat nih. Katanya belum masuk. Ya. Maka pastikan sholat suruh itu waktunya adalah ya 1 jam setelah sholat subuh tambah sekitar 10 menit. Waktunya sampai batasnya kapan? Ya itu khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama. Sampai ada yang mengatakan mendekati habisnya waktu doa pun itu masih ada waktu isyraq. Tapi kita ambil yang globalnya ya, yang aglabiah, yang mayoritasnya. Ya, yang mayoritas, yang kebanyakan orang pakai gitu ya. Ya, kira-kira jam 7 gitu ya, jam setengah 7, itu udah maksimal. Gitu ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.